Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Pada hari ini kembali kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Judul permenungan kita hari ini, beriman membutuhkan pertobatan atau perubahan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama nubuat Mika hari ini menyerukan kepada orang Israel tentang apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal. Yang pertama, orang Israel harus berlaku adil. Yang kedua, orang Israel harus cinta akan kesetiaan. Dan yang ketiga, orang Israel harus rendah hati di hadapan Allah atau Yahweh. Sebenarnya hal yang sama juga yang dilakukan Yesus. Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan karya keselamatan, dan lebih jauh dari itu untuk menyatakan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan orang Israel atau manusia pada umumnya. Namun seperti bacaan Injil hari ini, kehadiran Yesus nantiasa ditantang oleh orang-orang Farisi. Mereka bahkan meminta tanda. Karena itu seperti yang mereka katakan dalam bacaan Injil hari ini, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Permintaan atau pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sering berulang kali terjadi dalam setiap pengajaran Yesus. Misalkan dalam situasi di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah semuanya terjadi, mereka meminta tanda. Bahkan setelah Yesus membersihkan bait suci, mereka pun meminta tanda. Ataupun saat Yesus berjalan melewati ladang gandum, mereka pun meminta tanda. Pertanyaan kita, tanda apa yang mereka kehendaki dari Yesus? Berdasarkan tafsiran beberapa ahli kitab suci, di sana mereka mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka menghendaki Yesus itu seperti Musa yang dapat menghadirkan mana dari surga, ataupun hal-hal besar yang dilakukan oleh Musa pada masanya. Mereka menghendaki Yesus itu seperti Samuel yang bisa memanggil guntur. Mereka menghendaki Yesus itu seperti Nabi Elia yang bisa menurunkan hujan api dari langit. Atau seperti Nabi Yesaya yang membuat bayang-bayang matahari mundur. Dan juga mungkin kisah-kisah besar dan luar biasa dari para nabi lainnya. Padahal kalau mau kita telusur lebih jauh, Yesus jauh melampaui nabi-nabi ini. Yesus pun membangkitkan atau menghidupkan orang dari mati. Maka menarik bahwa berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Yesus akhirnya mengatakan, "Hai angkatan yang jahat dan tidak setia, kamu menuntut tanda, tetapi kepada kamu tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Mengapa Yunus? Pertanyaan kita. Kalau kita ikuti Yunus tidak begitu banyak membuat mukjizat. Bahkan tidak ada cerita tentang mukjizat yang dilakukannya. Hanya memang ia hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi bahwa ketika Yunus menyerukan pertobatan
kepada orang-orang Niniwe, mereka pun akhirnya kembali percaya dan melakukan pertobatan di hadapan Allah. Yesus pun mengatakan, yang ada di sini jauh melampaui Nabi Yunus. Dari apa yang dikatakan Yesus ini, mau menyatakan kepada orang-orang Yahudi, terutama para Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya apa yang diwartakannya tentu tidak berbeda dengan para nabi sebelumnya, menyatakan kehendak Allah kepada orang Israel supaya percaya kepada Allah dan senantiasa bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena itu yang bisa menentukan keselamatan itu dalam kehidupan. Namun yang terjadi sebaliknya, bahwa justru angkatan ini tidak setia dan tidak percaya kepada kehadiran Yesus. Maka Yesus pun mengatakan lebih lanjut, pada hari penghakiman orang-orang Niniwe memang akan bangkit bersama angkatan ini, tetapi mereka akan menghukum, mereka juga akan menghukum orang angkatan ini, karena orang-orang Niniwe mereka bertobat setelah mereka mendengarkan pemberitaan Nabi Yunus. Sementara para Yahudi dan orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan tidak melakukan pertobatan. Ini menjadi satu refleksi. Pada titik ini menjadi refleksi untuk kita semua. Teristimewa sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Ingat, berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang belum percaya. Tapi bila kita yang telah percaya kepada Kristus pada titik ini, setiap kita ditantang sejauh dan sedalam mana kita itu telah percaya, telah beriman kepada Kristus sebagai utusan dari Allah. Dan lebih jauh daripada itu, bagaimana iman atau kepercayaan itu telah kita nyatakan dalam setiap perubahan atau pertobatan dalam kehidupan kita ataukah belum. Itu menjadi refleksi dan pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar percaya, karena kepercayaan kita, iman kita itu akan menentukan, sangat menentukan arti sebuah keselamatan dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri bersabda, berbahagialah mereka yang percaya kepadaku, karena kepada mereka akan kuberikan hidup yang kekal. Dan lebih jauh dari itu, Yesus pun menghendaki bahwa iman itu harus dinyatakan di dalam pertobatan ataupun perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ingat, iman membutuhkan pertobatan. Setiap pertobatan, setiap perubahan yang kita nyatakan itu adalah tanda iman kita kepada Kristus sebagai putra Allah yang tunggal, sebagai utusan Allah untuk menyatakan keselamatan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa mohon berkat dan kekuatan Tuhan supaya kita makin lebih teguh beriman kepadanya dan senantiasa membangun perubahan dan pertobatan dalam kehidupan kita untuk arti sebuah keselamatan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.